Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 2 di muatan IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Gangguan organ pernafasan pada manusia ya. Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor gangguan pernafasan manusia yaitu ada debu, asap, bau tidak sedap, dan bakteri atau virus. Oke. Pentingnya kebersihan udara terhadap pernafasan manusia, bahwa manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen dapat diperoleh melalui udara bersih. Jika udara kotor, sistem pernafasan kita dapat terganggu. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor. Tempat yang memiliki udara bersih adalah tempat yang memiliki banyak pohon. Faktor penyebab gangguan pernafasan, kita memerlukan udara bersih untuk bernafas. Kita akan mengalami gangguan pernafasan jika menghirup udara yang kotor. Selain udara kotor, gangguan pernafasan juga bisa disebabkan faktor lain. Antara lain yaitu ada faktor fisik. Ya. Faktor fisik disebabkan karena adanya kelainan organ pernafasan. Salah satunya contohnya adalah bayi yang lahir secara prematur. Organ pernafasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua adalah faktor penyakit atau bibit penyakit ya. Faktor penyakit ini menyerang organ pernafasan, biasanya ada asma, influenza, bronkitis, emfisem, kanker paru-paru. Penyakit ini mengganggu proses pernafasan kita. Kita dapat mengalami sesak nafas, batuk, dan hidung tersumbat. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini disebabkan oleh pencemaran udara. Pencemaran udara bisa dari pabrik, asap kendaraan bermotor ya. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak nafas. Ini faktor penyebab gangguan pernafasan ya. Penyakit yang akan ditimbulkan bisa jadi, kalau faktor fisik bisa jadi cacat bawaan atau kelainan organ pernafasan. Kalau faktor penyakit atau bibit penyakit bisa menjadi flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia, atau sekarang juga ada namanya virus corona ya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Penyakit yang ditimbulkan bisa asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Oke. Perbedaan udara bersih dan udara kotor di kota ini hanya untuk perbandingan saja ya, bahwa udara bersih sangat bermanfaat bagi organ pernafasan manusia. Udara bersih kita rasakan di desa, banyak pepohonan yang besar dan tanaman yang hijau. Pohon dan tanaman merupakan penghasil oksigen. Oksigen dihasilkan oleh proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun-daun dapat menyerap karbon dioksida sehingga udara bisa segar dan bersih. Udara segar jarang kita temukan di kota, betul tidak? Ya, bahwa udara di kota sudah tercemar karena penuh dengan pabrik dan kendaraan bermotor. Pabrik dan kendaraan bermotor menghasilkan asap hitam sehingga udara menjadi kotor. Udara kotor hanya mengandung sedikit oksigen sehingga dapat menyebabkan gangguan pada organ pernafasan kita.
Upaya membuat udara lingkungan rumah menjadi segar ya. Bagaimana caranya? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat udara di lingkungan rumah terasa segar. Di antaranya adalah melengkapi rumah dengan ventilasi, menjaga kebersihan rumah, dan menanam tanaman di lingkungan rumah ya, agar kita bisa mendapatkan udara bersih dan lingkungan rumah menjadi bersih, segar ya. Penyakit pada organ pernafasan, gangguan penyakitnya ya yang ditimbulkan pada organ pernafasan. Organ pernafasan manusia terdapat atau dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Berikut beberapa penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dengan dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian inhaler atau bantuan nafas ya. Alat bantu untuk bernafas. Berikutnya adalah flu atau influenza yang biasa kita kenal. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya biasanya sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatannya biasanya dengan minum obat sesuai resep dokter, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah infeksi pada peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatannya dilakukan dengan cara minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi ya. Yang diserang adalah bronkusnya kalau bronkitis ini disebabkan oleh virus ya. Bisa seperti virus corona yang sedang melanda negara kita. Untuk anak ustazah tetap banyak-banyak berdoa semoga virus di negara kita segera hilang dan berakhir ya, agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Berikutnya adalah penyakit pada organ pernafasan yaitu tonsilitis. Tonsilitis ini adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya yaitu dengan cara minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan dan minuman bersih. Selanjutnya adalah penyakit pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri. Bakterinya yaitu Streptococcus pneumonia ya, virus atau jamur. Gejalanya dengan batuk dengan berdahak atau berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Itu saja materi yang ustazah sampaikan tentang gangguan pernafasan pada manusia, baik penyebab gangguan pernafasannya dan penyakit yang ditimbulkan. Mudah-mudahan anak ustazah paham dan pahami materinya. Ada di buku antum di halaman 101 ya. Di halaman 101 dan 105. Untuk anak ustazah fokus mendalami materinya dan mudah-mudahan paham dan mengerti penjelasan ustazah. Ustazah tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.